Justin Hubner resmi berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U21 dan kini tengah mencari klub baru untuk musim 2025-2026 setelah kontraknya tak diperpanjang meski sejatinya masih berlaku hingga Juni 2025. Bek timnas Indonesia ini sedang jadi bahan gosip di bursa transfer dan dikaitkan dengan 3 klub yang bisa jadi pelabuhan barunya. Pertama ada Excelsior Rotterdam yang baru saja promosi ke Eredivisie dan punya rekam jejak merekrut pemain keturunan Indonesia seperti Nathan Choyaon. Jadi tempat ini bisa jadi opsi realistis buat Hubner untuk tampil di level top tanpa adaptasi terlalu susah. Kedua ada FC Volendam yang juga naik ke Eredivisie dan punya pemain keturunan Indonesia lainnya yakni Mauro Zijostra. Jadi cocok buat Hubner yang mau suasana nyaman tapi tetap kompetitif dan punya peluang rebut posisi utama di lini belakang. Ketiga, ada FC Den Bosch, klub masa kecilnya yang bisa jadi tempat dia pulang kampung dan bangun karir dari akar. Walau masih main di kasta kedua tapi peluang tampil reguler dan jadi tulang punggung jelas terbuka lebar. Terlepas dari klub mana yang dia pilih, yang jelas Hubner butuh tempat yang kasih menit bermain nyata bukan cuma status doang karena performa di level klub bakal ngaruh langsung ke tempatnya di timnas Indonesia apalagi menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sekarang saatnya Hubner ambil keputusan tepat. Jangan sampai salah pilih dan malah jadi pajangan di bench lagi karena karir profesional dan nasibnya bareng Garuda ada di ujung keputusan ini. Timnas Indonesia sukses mencatatkan kemenangan penting atas Cina dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, lewat gol penalti Ula Romeni di akhir babak pertama. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga jadi ajang pembalasan setelah kekalahan menyakitkan 2-1 di pertemuan pertama. Meski hasil ini memastikan Indonesia lolos ke putaran keempat, gelandang Tom Haye tak bisa menutupi sedikit rasa kecewanya karena target meraih posisi kedua grup dipastikan gagal. Dalam keterangannya, Haye mengaku tetap bangga dengan perjuangan tim, mengingat seluruh pemain datang dengan ambisi tinggi dan semangat pantang menyerah. Ia menegaskan bahwa perjalanan belum selesai dan perjuangan ke Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Dengan nada optimis namun realistis, ia menyebut bahwa Indonesia masih punya peluang dan semua hal masih bisa dimainkan di babak selanjutnya. Jadi, meski ada rasa nyesek karena posisi runner-up melayang, kemenangan ini tetap jadi bukti bahwa Garuda bukan lagi tim penggembira. Kita layak diperhitungkan, dan siapapun lawannya, jangan remehkan semangat anak-anak bangsa yang sudah makin pede ngadepin siapa aja di lapangan. Kemenangan timnas Indonesia atas Cina memang layak dirayakan. Tapi ada satu hal nyeleneh yang malah bikin Patrick Kluivert jadi sorotan. Bukan soal taktik atau strategi, melainkan pilihan baju. Media Belanda, khususnya ESPN, menyoroti blunder kecil sang pelatih yang datang bukan dari bench, tapi dari lemari pakaian. Kluivert datang dengan gaya Eropa, mengenakan kemeja lengan panjang biru muda. Sayangnya dia lupa kalau Stadion Gelora Bung Karno itu bukan lapangan latihan Ajax, tapi oven, tropis yang bisa bikin siapa aja keringatan maksimal. Alhasil, belum babak pertama kelar, dia udah banjir keringat dan terpaksa ganti baju di jeda pertandingan. Media Belanda sampai nyeletuk kalau biru muda itu pilihan yang nggak cerdas buat cuaca sepanas Jakarta. Tapi di balik blunder fashion itu, keputusan Kluivert soal pemain justru dipuji. Ricky Kambuaya tampil memukau sejak awal, dan debut Beckham Putra pun jadi angin segar buat timnas. Jadi, meskipun gayanya sempat salah kostum, nyatanya Kluivert tetap jago ngeracik strategi. Netizen pun nggak mau kalah. Ada yang bilang pelatih timnas sekarang bukan cuma butuh asisten pelatih, tapi juga konsultan fashion lokal. Tapi ya sudahlah, blunder kemeja itu nggak ngaruh ke performa tim. Dan kalau pelatihnya aja rela mandi keringat demi kemenangan, masa kita cuma bisa nonton sambil nyinyir? Dukung aja dulu, asal jangan nyuruh dia pakai jaket kulit minggu depan.
Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang di laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Juni 2025 di Suita Stadium, Osaka. Meski duel ini udah nggak menentukan apa-apa, Jepang udah lolos, Indonesia juga udah aman ke babak keempat. Buat Egy Maulana Fikri, ini bukan alasan buat main santai apalagi ngasih kado perpisahan manis ke Samurai Biru. Egy dengan tegas menyatakan bahwa Jepang mau nurunin tim utama, tim cadangan, atau bahkan tim dari anime Blue Lock pun. Garuda tetap harus gaspol dan incar kemenangan. Menurutnya, semua pemain Jepang pasti tetap ingin menang. Jadi Indonesia juga harus tampil habis-habisan demi harga diri. Apalagi, Jepang sebelumnya sempat malu-maluin kalah 0-1 dari Australia gara-gara ngerotasi pemain. Dan Egy nggak peduli soal itu. Skuad pertama, kedua, ketiga, semua harus dihadapi dengan mental baja. Pemain Dewa United itu juga memastikan kondisi tim nasional dalam keadaan siap, latihan berjalan lancar, dan semua pemain tinggal nunggu komando dari Patrick Kluivert. Sesampainya di Jepang, mereka langsung latihan dan fokus buat tampil maksimal di laga pamungkas ini. Egy menegaskan bahwa tim ingin ninggalin kesan terbaik, bukan cuma numpang lewat. Jadi, buat yang masih pesimis, buang jauh-jauh keraguan kalian. Indonesia udah cukup sering diremehkan. Sekarang saatnya bikin kejutan. Mau Jepang bawa pemain bintang Cat, pemain magang Cat, Garuda harus main kayak lagi final Piala Dunia. Ingat, yang penting bukan siapa lawannya, tapi seberapa nekat kita ngelawan.